Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu MK Analisis Kurikulum dan Silabus PAI Satuan Pendidikan, Ibu Dr. Siti Maryam Munjiat SS MPDI. Yang kami hormati juga teman-teman dari kelas B21. Perkenankan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Abdurrahman, Ahmad Reza Dalbibi, Marta Setiawan, dan Amar Khairul Umam, dengan judul pendekatan interdisipliner dan integrasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam. Latar belakang: Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, agama, dan sejarah yang kompleks. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia menghadapi tantangan keharmonisan sosial, terutama dengan pengaruh globalisasi dan teknologi yang dapat menyebarkan intoleransi. Pendidikan agama Islam perlu memperbaiki pendekatan yang terlalu kognitif dan ritualistik. Moderasi beragama dibutuhkan untuk menciptakan pelajar yang beriman dan toleran melalui metodologi interdisipliner. Rumusan masalah: penelitian ini bertujuan menjawab masalah internalisasi nilai moderasi beragama di sekolah melalui pendekatan interdisipliner dalam kurikulum PAI. Pertanyaan penelitian meliputi rekonstruksi PAI, integrasi nilai-nilai moderasi, efektivitas, perspektif sosiologi dan psikologi, serta rancangan model implementasi untuk pendidik. Kemudian, konstruksi moderasi beragama dalam kurikulum PAI, integrasi organik FS mekanik. Moderasi beragama harus diintegrasikan secara organik dalam kurikulum, bukan sebagai mata pelajaran terpisah. Integrasi mekanik dapat menambah beban kognitif dan menimbulkan resistensi. Mengapa integrasi organik? Integrasi organik moderasi sebagai bab terpisah yang dihafal, beban kognitif bagi siswa, kemudian mampu memicu resistensi. Integrasi organik nilai wasatiyah menyatu dalam struktur ilmu PAI, pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan. Dalam bidang fikih, pendidik harus mengajarkan fikih sebagai produk ijtihad yang dinamis, memperkenalkan perbedaan dalam madhab untuk menambahkan nilai tasamuh atau toleransi. Dalam bidang akidah akhlak, fokus pada implementasi sifat Tuhan dalam perilaku, bukan hanya penghafalan, mengajarkan nilai tawazun dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Dalam sejarah kebudayaan Islam, narasi harus beralih ke sejarah peradaban, bukan hanya penaklukan. Penekanan pada piagam Madinah sebagai contoh nilai i'tidal atau nilai keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bapak Abdurrahman, yaitu yang kedua, analisis perspektif interdisipliner menurut pendalaman teoritis. Yang pertama, perspektif psikologi, pedagogi, kematangan moral dan identitas. Siswa pada jenjang SMP dan SMA berada dalam fase krusial perkembangan identitas menurut Erik Erikson. Secara kognitif, mereka mulai mampu berpikir abstrak dan memahami kontrak sosial menurut Lawrence Kohlberg. Pendekatan interdisipliner menggunakan psikologi untuk mendeteksi potensi kognitif klosur, yaitu kecenderungan siswa untuk mencari jawaban kaku dan absolut karena merasa cemas terhadap ketidakpastian.
Pedagogi moderasi harus beralih dari metode ceramah dogmatis ke arah metode reflektif dialogis. Penggunaan storytelling tentang tokoh-tokoh sufi atau ilmuwan Islam yang modern lebih efektif aspek afektif siswa daripada sekedar ancaman sanksi teologis. Psikologi membantu pendidik membangun empati kognitif, di mana siswa dilatih untuk membayangkan posisi orang lain yang berbeda keyakinan sebelum memberikan penilaian. Yang kedua, perspektif sosiologi politik, nasionalisme berbasis iman. Dalam perspektif sosiologi, sekolah adalah miniatur masyarakat. PAI PAI interdisipliner harus mampu mendamaikan dikotomi antara identitas agama dan identitas nasional. Konsep hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi dibedah secara sosiologis sebagai komitmen warga negara atau citizenship. Pendidikan ini mengajarkan bahwa ketaatan pada hukum negara yang sah di Indonesia adalah untuk pengamalan agama yang nyata. Sosiologi membantu siswa memahami bahwa dalam masyarakat majemuk, ruang publik harus dikelola dengan prinsip keadilan atau iktidal tanpa dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Kak Amar Khairul Umam. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu strategi implementasi holistik di satuan pendidikan. Ada 3 jalur utama yang harus berjalan secara simultan. Pertama, jalur intrakurikuler atau transformasi RPP. Penyisipan nilai moderasi harus tertuang dalam indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Guru harus mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang transformatif. Misalnya, siswa mampu menunjukkan sikap menghormati perbedaan pendapat saat mendiskusikan hukum fikih kontemporer. Ini melampaui level kognitif menjelaskan menuju level afektif, yaitu menghormati. Kedua, jalur kokurikuler atau P5RA pada kurikulum merdeka. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin atau P5RA, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan lintas batas. Proyek seperti Live-In di komunitas yang berbeda, kunjungan ke rumah ibadah lain sebagai bagian dari studi sosial, atau proyek film pendek bertema perdamaian merupakan metode paling ampuh dalam mengikis prasangka. Ketiga, jalur ekstrakurikuler atau revitalisasi rohis. Organisasi Islam atau rohis seringkali rentan terpapar paham eksklusif jika tidak didampingi strategi interdisipliner. Menuntut adanya kurikulum pembinaan rohis yang berbasis pada modul moderasi beragama, di mana aktivis rohis diajarkan untuk menjadi agen perdamaian, bukan agen pemisah. Implementasi holistik ini ibarat sebuah kursi dengan 3 kaki. Jika salah satu kaki patah, baik itu kelasnya, proyeknya, atau organisasinya, maka bangunan moderasi di sekolah kita akan goyah. Mari kita jadikan satuan pendidikan bukan sekedar tempat transfer ilmu, tapi persemaian bagi generasi yang merangkul keberagaman dengan hati. Demikian dari kami. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Marta Setiawan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, tentang pendekatan interdisipliner dan integrasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam. Saya Marta Setiawan,
saya akan menyampaikan tentang tantangan sistemik dan solusi strategis. Tantangan sistemik dan solusi strategis, yaitu tantangan terbesarnya adalah gap kompetensi guru PAI. Banyak guru mumpuni secara teologis tetapi rendah dalam literasi sosiologi. Jadi jawaban atau pendekatan guru terhadap isu-isu keagamaan seringkali normatif kaku, kurang membumi, dan kurang relevan dengan realitas masyarakat yang plural, multikultural, dan serba digital. Resikonya potensi munculnya pemahaman keagamaan yang eksklusif di kalangan siswa, atau justru tidak kemampuan siswa mendialogkan ajaran agama dengan kehidupan modern. Jadi jawaban yang diberikan juga kurang relevan terhadap pluralisme modern. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan yaitu reskilling dan upskilling. Reskilling dan upskilling ini yaitu untuk mengatasi gap tersebut harus dilakukan pendekatan pelatihan guru PAI, harus bergeser dari sekedar peningkatan kompetensi pedagogik teknis ke arah pendekatan interdisipliner. Kemudian solusi yang selanjutnya yaitu digital moderation literasi. Guru perlu mampu mengulas konten digital untuk membantu siswa memverifikasi atau tabayun hoax-hoax keagamaan. Jadi guru dibekali kemampuan untuk menganalisis narasi keagamaan yang ekstrim atau tidak benar atau yang disebut hoax yang tersebar di media sosial. Guru juga mengajarkan siswa bagaimana cara memproduksi konten keagamaan yang ramah, santun, dan toleran untuk menandingi narasi radikal atau ekstrim di ruang-ruang digital. Kemudian kesimpulan dari materi mulai awal sampai akhir ini ialah dalam penelitian ini kami menemukan bahwa penguatan moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam harus dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, menggabungkan teologi dengan sosiologi dan psikologi. Kemudian poin pentingnya ialah redefinisi kurikulum agar moderasi menjadi inti materi, penggunaan psikologi untuk memahami hambatan siswa, dan strategi implementasi melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Rekomendasi termasuk revisi buku teks oleh Kementerian Agama, penambahan mata kuliah sosiologi dan psikologi di kurikulum guru PAI, dan yang terakhir penelitian lapangan untuk mengukur efektivitas model. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian kami atau kurang jelas dalam penyampaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.